Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Husaima MMMKes akan memberikan video tentang apa itu GERD, Gastroesophagus Reflux Disease, atau dikata biasa itu penyakit MAH. Orang sering mengatakan penyakit MAH. Penyakit MAH itu berasal dari bahasa Belanda. MAH itu bahasa Belanda. Jadi penyakit MAH artinya penyakit yang terjadi pada lambung. Nah, apa bedanya antara penyakit MAH dan GERD ini? GERD ini gejala-gejalanya lebih cenderung bagaimana asam lambung itu yang ada akan lari naik, sehingga gejala-gejala yang muncul berbeda dengan penyakit MAH. Penyakit MAH yang biasa atau yang kita sebut dengan gastritis itu gejalanya lebih cenderung kepada sakit ulu hati. Tetapi GERD itu gejalanya sedikit berbeda. Terkadang pasien mengeluh sesak napas. Kenapa? Gas-gas dari lambung itu kalau masuk dalam ke atas dan masuk dalam paru-paru sehingga terkadang merasa sesak. Bahkan nyeri dada kadang muncul sehingga kita mengatakan kadang ini sama dengan penyakit jantung. Nah, inilah terkadang orang mengeluh bahwa apakah ini saya sakit jantung atau sakit MAH, di mana asam lambungnya lebih cenderung naik ke atas sehingga rasa mual-mual, kemudian di mulut kadang rasa asam, sehingga pola gejala penyakit ini walaupun sumbernya sama dari asam lambung, tapi GERD ini berbeda dengan penanganannya dengan penyakit MAH biasa. Mari kita coba ikuti video dari seorang dokter Indra Marki, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroesophagus dan hepatitis Vinasim, yang akan spesialis penyakit dalam, konsultan gastrologi hepatologi, tentang bagaimana sih GERD itu dibandingkan dengan penyakit MAH biasa. Dengan penjelasan ini juga bisa menguatkan bahwa pendapat selama ini bahwa saya ini seorang dokter juga sering menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penyakit-penyakit GERD ini, yang pasien terkadang menganggapnya ini adalah penyakit jantung. Bagaimana membedakan antar penyakit jantung dan GERD ini? Mari kita coba menjelaskan penjelasan dari salah satu dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastrologi hepatologi. Nanti bisa kita mengambil pelajaran dari penjelasan beliau. Selamat menyaksikan. Di Rumah Sakit Eka Hospital BSD.
pertama kalau misalnya ada keluhan, memang ke dokter internis yang pertama ya. Kalau misalnya ada tanda-tanda bahaya, misalnya tanda bahaya itu adalah satu misalnya perdarahan, muntah darah, BAB berdarah, muntah-muntah, atau tidak bisa makan, atau anemi itu pucat, HB-nya turun, ya dianjurkan sih lebih baik langsung ke konsultan gastrohepatologi untuk menilai. Karena kalau misalnya ada tanda-tanda bahaya itu kita harus segera, itu adalah emergensi. Tapi kecuali kalau cuman nyeri perut, mual-mual, muntah-muntah, itu masih memungkinkan untuk ke internis biasa, nggak apa-apa. Jadi asam lambung itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita jelaskan. Pemicunya macam-macam ya. Dari mulai makanan biasanya asam, pedas, kopi, teh, coklat ya. Yang beralkohol, alkohol maksudnya bukan hanya bir loh. Beralkohol itu adalah misalnya duren, tape, ketan, anggur. Kemudian pemicu lain adalah stres nih. Pemicu kedua adalah asap rokok. Ya, saya bilang asap rokok kenapa? Orang yang tidak merokok tapi kalau di lingkungan yang merokok kena asapnya ya bisa menyebabkan asam lambungnya juga meningkat. Mungkin kita harus bedain dulu antara GERD sama sakit mah. Ini yang harus diterangin dulu ya. Orang pun nggak tahu GERD itu apa, mah itu apa gitu ya. Nah, sebenarnya sama-sama yang disebabkan asam lambung yang berlebihan. Kalau GERD, asam lambungnya naik ke atas nih. Dari lambung itu ada tenggorokan kan. Nah, kalau GERD itu asam lambungnya naik ke daerah tenggorokan. Naik ke tenggorokan bawah ke atas. Nah, kalau ringan paling cuma nyeri dada, dadanya panas. Kalau yang agak lebih naik lagi, sesak napas, batuk-batuk, sering batuk-batuk nggak sembuh-sembuh. Naik ke atas lagi mulut asem, kadang-kadang sering sariawan, naik lagi ke hidung, kadang mampet, naik ke telinga, berdengung pusing. Nah, itu GERD tuh. Kalau yang mah ya di lambung, nyeri perut, kadang-kadang kalau udah lebih berat lagi nyeri bisa luka, bisa pup darah, muntah darah. Itu perbedaannya. Tuh, pertanyaan bagus sih. GERD itu sebenarnya pengobatannya bukan hanya obat. Yang terpenting adalah satu, pola makannya. Yang kedua, pola hidupnya. Kenapa saya bilang pola makan? Pola makan adalah satu, makanannya harus dijaga. Makan makanan yang merangsang asam lambung, tadi yang saya bilang, asam, pedas, kopi, teh, coklat, segala macam itu. Kemudian pola harus dijaga. Pola itu makanan. Jadi makanan jangan sampai telat makan. Nah, kalau kita telat makan, asam lambung udah jadi gas lagi nanti, naik lagi ke atas. Yang kedua, tidak boleh kenyang, tadi yang saya bilang. Kemudian 2 jam sebelum tidur tidak boleh makan. Kemudian tidurnya harus lebih tinggi kepala daripada perut. GERD ini bisa disembuhkan, tapi bisa kambuh. Nah, itu yang harus dijaga. Jadi kalau selama dijaga, bisa sembuh. Tapi kalau kita pola makan mulai sembarangan lagi, mulai sering telat makan lagi, bisa kambuh lagi. Nah, tindakan tertentu kalau misalnya tidak sembuh-sembuh ya salah satunya adalah kita harus lakukan endoskopi untuk melihat adakah kelainan. Salah satunya kalau GERD itu kelainan dari di katup antara kerongkongan sama lambungnya. Biasanya itu agak bocor atau kendor. Jadi kita endoskopi kalau misalnya kita sudah mengobatin pasien GERD atau pasien MAH ini selama dari teori, dari protokol itu 2-4 minggu. Kalau nggak sembuh-sembuh, kita nggak ada kita harus lanjut dengan endoskopi. Kita harus lihat ada apa. Kecuali ada tanda-tanda bahaya yang saya bilang tadi. Muntah darah, pupnya berdarah, muntah-muntah yang tidak hebat, berat badan yang turun, kira-kira dalam waktu 2 bulan udah turun sampai 5-10 kilo. Kemudian anemi itu pucat, tiba-tiba darahnya berkurang, nggak tahu dari mana, kita harus cari. Mungkin itu yang kita harus segera, nggak boleh nunggu. Nah, endoskopi itu apa sih? Endoskopi adalah sebenarnya berupa kabel sebenarnya kayak kabel kayak gini aja nih sebenarnya. Kabel panjang, di depannya ada kameranya, di belakang, di sisi satunya kita hubungkan ke TV.
Jadi kameranya kita masukin salah satunya kalau yang dari dari mulut namanya gastroskopi. Kita bisa melihat tuh dari kerongkongan, kemudian tenggorok sampai lambung sampai usus halus. Kalau ada luka segala macam kita bisa lihat tuh. Nah kalau yang namanya satu lagi kolonoskopi itu dari lubang anus kita masuk ke usus sampai ke usus halus. Lebih baik kalau dari sisi kedokteran lebih baik tanpa obat daripada pakai obat. Jadi tetap tadi saya bilang kalau orang GERD kita minum obat terus tapi pantangan pola makannya nggak dirubah-rubah ya tetap aja akan begitu terus. Sekedar kasih tahu, obat itu kan hanya untuk menyelesaikan akibat. Jadi kan sebabnya kita harus beresin. Jadi kalau misalnya kita makan cabai asam lambung naik, sebabnya cabai akibatnya asam lambung naik. Ya, yang kita obatin adalah apa? Sebenarnya akibat doang. Sebabnya nggak diberesin sama aja bohong kan? Sama dengan ini contohnya. Kita makan udang alergi. Kita ngobatin alerginya, udangnya tetap dimakan. Itu makanya saya bilang tadi GERD sama asam lambung tuh yang utama bukan obat. Kalau kita cuma obat doang, kita hanya menyelesaikan akibatnya saja. Sebabnya kita tidak beresin ya nggak akan sembuh.